Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Kartono dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi mengenai persamaan Cauchy Riemann dalam koordinat kartesius dan polar. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari 1. Bintang Aura Putri dengan NIM 4101 421085. Kemudian ada Agus Yanisi dengan NIM 4101 421089. Kemudian ada Zahda Adilah Nuraini dengan NIM 4101421099. Baik, untuk materi yang pertama di sini kita akan membahas mengenai teorema 1. Pada teorema 1 berbunyi jika fz sama dengan ux ditambah i vx, y terdiferensial di z0, maka ux, y dan vx, y mempunyai derivatif parsial pertama di x0, y0 dan di titik x0, y0 dipenuhi persamaan Cauchy Riemann, yaitu ux sama dengan vy dan uy sama dengan negatif vx. Dan untuk turunan pertamanya adalah f aksen z0 sama dengan ux x, y ditambah i vx x, y sama dengan fy x, y dikurangi i uy x, y. Untuk pembuktian teorema 1 ini, jelas bahwa f aksen z sama dengan limit dari fz0 ditambah delta z dikurangi fz0 per delta z untuk delta z mendekati 0. Karena f aksen z0 ada, maka sepanjang delta y sama dengan 0 diperoleh f aksen z0 sama dengan limit fz0 plus delta z dikurangi fz0 per delta z untuk delta z mendekati 0. Kemudian diperoleh limit ux0 ditambah delta x, y0 ditambah delta y ditambah i vx0 ditambah delta x, y0 ditambah delta y ditambah ux0, y0 ditambah i vx0, y0 per delta x ditambah i delta y untuk delta x, delta y mendekati 0,0. Kemudian di sini akan menjadi limit ux0 ditambah delta x, y0 dikurangi ux0, y0 ditambah i kali vx0 ditambah delta x, y0 dikurangi vx0, y0 per delta x untuk delta x mendekati 0. Di sini akan menghasilkan limit ux0 ditambah delta x, y0 dikurangi ux0, y0 per delta x untuk delta x mendekati 0 ditambah i dikalikan limit vx0 ditambah delta x, y0 dikurangi vx0, y0 per delta x untuk delta x mendekati 0. Hasilnya yaitu do u per do x dari x0, y0 ditambah i do v per do x, x0, y0. Dengan membuat delta x sama dengan 0, dengan cara yang sama akan diperoleh bahwa f aksen z0 sama dengan do u per do x untuk x0, y0 dikurangi i do v per do x, x0, y0. Kemudian memasuki contoh yang pertama. Di sini diketahui suatu fungsi fz sama dengan z kuadrat. Dengan menggunakan teorema 1 akan ditunjukkan bahwa f aksen z ada, kemudian tunjukkan bahwa persamaan Cauchy Riemann dipenuhi. Jawab, akan dipunyai fz sama dengan z kuadrat. Jelas f aksen z sama dengan 2z, jadi f aksen z ada. Kemudian jelas karena fz sama dengan z kuadrat sama dengan x plus i y dikuadratkan sama dengan x kuadrat min y kuadrat ditambah 2xyi akan diperoleh ux, y sama dengan x kuadrat min y kuadrat dan vx, y sama dengan 2xy. Jadi ux sama dengan 2x, uy sama dengan negatif 2y, vx sama dengan 2y dan vy sama dengan 2x. Diperoleh ux sama dengan 2x sama dengan fy dan uy sama dengan negatif 2y sama dengan negatif vx. Jadi, turunan parsial dari fungsi fz sama dengan z kuadrat memenuhi persamaan Cauchy Riemann untuk setiap nilai x, y anggota bilangan real. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, diketahui fungsi fz sama dengan nilai mutlak dari z kuadrat. Dengan menggunakan teorema 1, tunjukkan bahwa f aksen z tidak ada untuk z tidak sama dengan 0. Di sini jelas bahwa fz sama dengan nilai mutlak z dikuadratkan sama dengan akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Diperoleh ux, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dan vx, y sama dengan 0. Jadi ux sama dengan 2x, uy sama dengan 2y, vx sama dengan 0 dan vy sama dengan 0. Sehingga persamaan Cauchy Riemann dipenuhi. ux sama dengan vy dan uy sama dengan negatif vx.
maka diperoleh UX sama dengan VY ekuivalen dengan 2X sama dengan 0 ekuivalen dengan X sama dengan 0. Dan UY sama dengan negatif VX ekuivalen dengan 2Y sama dengan 0 ekuivalen dengan Y sama dengan 0. Jelas, persamaan Cauchy Riemann hanya dipenuhi jika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Artinya, persamaan Cauchy Riemann hanya dipenuhi pada Z sama dengan 0. Dan persamaan Cauchy Riemann tidak dipenuhi pada Z tidak sama dengan 0. Jadi, F aksen Z tidak ada untuk Z tidak sama dengan 0. Selanjutnya, untuk contoh yang ketiga, selidikilah keberadaan dari fungsi X sama dengan Z bar. Akan dijawab Fz sama dengan Z bar, di mana Z bar ini adalah X dikurangi IY, dengan DF-nya sama dengan C. Berarti UX, Y sama dengan X, dan VX, Y sama dengan negatif Y. Maka UX, X, Y sama dengan 1, UY, X, Y sama dengan 0, VX untuk X, VX, X, Y sama dengan 0, VY, X, Y sama dengan negatif 1, dan fungsi UX, Y, VX, Y, UX, X, Y, UY, X, Y, VX, X, Y, VY, X, Y semuanya kontinu untuk setiap X, Y anggota dari bilangan real kuadrat. Karena UX, X, Y sama dengan 1 tidak sama dengan VY, X, Y sama dengan negatif 1, maka dia tidak memenuhi persamaan Cauchy Riemann untuk setiap X, Y anggota bilangan real kuadrat. Maka Fz sama dengan Z bar tidak mempunyai turunan pada C. Selanjutnya, untuk contoh yang keempat, buktikan bahwa persamaan Cauchy Riemann dipenuhi di 0, tetapi tidak terdiferensial di 0 untuk fungsi f didefinisikan oleh Fz sama dengan x pangkat 3 dikali 1 plus i dikurangi y pangkat 3 dikali 1 dikurangi i per x kuadrat plus y kuadrat untuk z, dan Fz sama dengan 0 untuk z tidak sama dengan 0, dan Fz sama dengan 0 untuk z sama dengan 0. Buktinya akan seperti yang tertera pada layar. Dipunyai Fz sedemikian. Jelas, untuk z tidak sama dengan 0 akan seperti ini. Hasilnya akan menjadi x pangkat 3 dikurangi y pangkat 3 per x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah i kalikan x pangkat 3 plus y pangkat 3 per x kuadrat plus y kuadrat. Jelas bahwa untuk z sama dengan 0, maka fz sama dengan 0, yaitu 0 ditambah 0i. Jelas ux, y sama dengan x pangkat 3 min y pangkat 3 per x kuadrat ditambah y kuadrat untuk x, y tidak sama dengan 0,0 dan akan menghasilkan 0 untuk x, y sama dengan 0,0. Dan untuk vx, y akan diperoleh x pangkat 3 plus y pangkat 3 per x kuadrat ditambah y kuadrat untuk x, y tidak sama dengan 0 dan 0 untuk x, y sama dengan 0,0 akan diperoleh x, y sama dengan 0,0 akan diperoleh untuk x, y sama dengan 0,0, ux, y sama dengan 0, uy sama dengan 0, vx sama dengan 0, dan vy sama dengan 0. Ux sama dengan limit ux,0 dikurangi u 0,0 per x untuk x mendekati 0. Kita substitusikan ux,0 menjadi x pangkat 3 dikurangi y pangkat 3 per x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 0 per x untuk x mendekati 0. Hasilnya limitnya akan menjadi seperti ini, yaitu limit dari x dikurangi 0 per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Dan uy sama dengan limit u 0,y dikurangi u 0,0 per y untuk y mendekati 0 sama dengan limit x pangkat 3 dikurangi y pangkat 3 per x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 0 per y untuk y mendekati 0. Hasilnya yaitu limit dari negatif y dikurangi 0 per y untuk y mendekati 0 sama dengan negatif 1. Dan vs sama dengan limit vx,0 dikurangi v 0,0 per x untuk x mendekati 0 sama dengan limit dari x pangkat 3 plus y pangkat 3 per x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 0 per x untuk x mendekati 0 sama dengan limit dari x dikurangi 0 per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Untuk vy sama dengan limit dari v 0,y dikurangi v 0,0 per y untuk y mendekati 0 sama dengan limit x pangkat 3 plus y pangkat 3 per x kuadrat plus y kuadrat dikurangi 0 per y untuk y mendekati 0 sama dengan limit dari y dikurangi 0 per y untuk y mendekati 0 adalah 1. Maka di sini diperoleh ux sama dengan vy dan uy sama dengan negatif vx. Jadi persamaan Cauchy Riemann dipenuhi di titik x, y sama dengan 0,0 atau z sama dengan 0. Nah, selanjutnya akan dibuktikan bahwa f tidak mempunyai turunan di 0.
Jelas, f aksen z sama dengan limit fz min f0 per z untuk z mendekati 0 sama dengan x pangkat 3 dikali 1 plus i min y pangkat 3 dikali 1 min i per x kuadrat plus y kuadrat dikali x plus iy. Buktinya, pilih dua kurva yang melalui 0,0. Yang pertama, pilih kurva y sama dengan 0 sehingga diperoleh f aksen z sama dengan x pangkat 3 dikali 1 plus i per x pangkat 3 sama dengan 1 plus i. Kemudian, pilih kurva y sama dengan x, sehingga diperoleh f aksen z sama dengan x pangkat 3 dikali 1 plus i min x pangkat 3 dikali 1 min i per x pangkat 3 sama dengan 2x pangkat 3 i per 2x pangkat 3 dikali 1 plus i sama dengan i per 1 plus i sama dengan i per 1 plus i dikali 1 min i per 1 min i sama dengan 1 plus i per 2. Jadi, f aksen z tidak ada di z sama dengan 0. Dari contoh 3, diperoleh suatu pernyataan jika suatu fungsi memenuhi persamaan Cauchy-Riemann belum menjamin keberadaan turunan suatu fungsi. Artinya, teorema 1 tadi hanya merupakan syarat cukup, sehingga masih diperlukan suatu teorema lagi yang merupakan syarat perlu untuk menjamin keberadaan turunan fungsi. Selanjutnya yaitu teorema 2. Diberikan fz sama dengan ux, y plus ivx, y terdefinisi pada region D subset Y dan z0 sama dengan x0 plus y0 anggota D jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, fungsi ux, y, vx, y, uxx, y, uyx, y, vxx, y, dan vyx, y semuanya kontinu di titik z0 sama dengan x0, y0. Syarat yang kedua, memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ux x0, y0 sama dengan vy x0, y0 dan uy x0, y0 sama dengan min vx x0, y0. Maka f aksen z0 ada. Dan f aksen z0 sama dengan ux x0, y0 plus ivx x0, y0 sama dengan vy x0, y0 min iuy x0, y0. Berikut pembuktian teorema 2. Misalkan fz sama dengan ux, y plus ivx, y, maka untuk sebarang titik x0 plus delta x, y0 plus delta y pada nz0, r diperoleh sebagai berikut. Selanjutnya, menurut syarat 2, dua persamaan tersebut menjadi yang pertama yaitu delta U sama dengan do U per do X delta X min do U per do X delta Y plus alpha delta X plus beta delta Y. Persamaan kedua, delta V sama dengan do V per do X delta X plus do V per do X delta Y plus gamma delta X plus delta delta Y. Oleh karena itu, diperoleh fz0 plus delta z min fz0 sama dengan delta u plus i delta v. Kemudian, menurut persamaan 1 dan persamaan 2, menghasilkan persamaan 3 sebagai berikut. Berdasarkan persamaan 3, diambil limitnya untuk delta z mendekati 0, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Karena delta z mendekati 0, maka delta y mendekati 0, serta alfa, beta, gamma, dan delta mendekati 0. Sehingga diperoleh alfa plus i gamma mendekati 0, dan beta plus i delta mendekati 0. Karena nilai mutlak delta x per delta z kurang dari sama dengan 1, dan nilai mutlak delta y per delta x kurang dari sama dengan 1, maka diperoleh f aksen z0 sama dengan do u per do x min i do v per do x. Dengan cara yang sama, diperoleh f aksen z0 sama dengan do v per do y min i do u per do y. Catatan, pada teorema 2, terdapat beberapa hal penting untuk diperhatikan, yaitu yang pertama, converse dari teorema tersebut salah, kemudian dapat terjadi persamaan Cauchy-Riemann dipenuhi, tetapi f aksen z0 tidak ada. Yang ketiga, syarat 2, yaitu persamaan Cauchy-Riemann merupakan syarat perlu, tetapi tidak cukup untuk eksistensi f aksen z0. Teorema 2 menyatakan sebagai converse dari teorema 1, yaitu jika f aksen z0 ada, maka persamaan Cauchy-Riemann dipenuhi. Tetapi, terdapat suatu fungsi yang mempunyai turunan, tetapi fungsi komponennya u dan v serta turunan parsialnya tidak semuanya kontinu.
Selanjutnya yaitu contoh. Diketahui fungsi fz sama dengan 6z kuadrat, dengan menggunakan teorema 2, tunjukkan bahwa f aksen z ada, dan kemudian tentukan persamaan fungsi turunan pertamanya. Penyelesaiannya, dipunyai fz sama dengan 6z kuadrat, sama dengan 6 dikali x plus y kuadrat, sama dengan 6 dikali x kuadrat min y kuadrat plus 2xyi, sama dengan 6x kuadrat min 6y kuadrat plus 12xyi. Sehingga diperoleh ux, y sama dengan 6x kuadrat min 6y kuadrat, dan vx, y sama dengan 12xyi. Jadi, ux sama dengan 12x, uy sama dengan min 12y, vx sama dengan 12y, dan vy sama dengan 12x. Diperoleh ux sama dengan 12x sama dengan vy, dan uy sama dengan min 12y sama dengan min vx. Jadi, turunan parsial dari fungsi fz sama dengan 6z kuadrat memenuhi persamaan Cauchy-Riemann untuk setiap nilai x, y anggota bilangan real. Selanjutnya, jelas fungsi ux, y, vx, y, uxx, y, vxx, y, dan uyx, y, vyx, y semuanya kontinu. Karena fungsi fz sama dengan 6z kuadrat memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, dan fungsi ux, y, vx, y, uxx, y, vxx, y, dan uyx, y, vyx, y semuanya kontinu, maka terbukti bahwa f aksen z ada. Jadi, persamaan fungsi turunan pertamanya adalah f aksen z sama dengan uxx, y, plus ivxx, y, sama dengan 12x plus i12y, sama dengan 12 kali x plus y, sama dengan 12z. Kemudian contoh yang ke-6, diketahui fungsi fz sama dengan e pangkat x cos y plus i sin y. Dengan menggunakan teorema kedua, tunjukkan bahwa f aksen z ada, dan kemudian tentukan persamaan fungsi turunan pertamanya. Jelas dipunyai fz sama dengan e pangkat x cos y plus i sin y. Diperoleh turunan ux sama dengan e pangkat x cos y, uy sama dengan min e pangkat x sin y, vx sama dengan e pangkat x sin y, vy sama dengan e pangkat x cos y. Diperoleh bahwa nilai ux sama dengan vy dan uy sama dengan negatif vx. Jadi turunan parsial dari fungsi fz sama dengan e pangkat x cos y plus i sin y memenuhi persamaan Cauchy-Riemann untuk setiap nilai x, y anggota bilangan real. Jelas fungsi uxy, vxy, uxxy, vxxy, dan uyxy, serta vyxy semuanya kontinu, maka terbukti bahwa f aksen z ada. Karena fungsi fz memenuhi persamaan Cauchy-Riemann dan fungsi uxy, vxy, uxxy, vxxy, dan uyxy serta vyxy semuanya kontinu, maka terbukti bahwa f aksen z ada. Jadi persamaan fungsi turunan pertamanya adalah f aksen z sama dengan uxxy plus i vyxy sama dengan e pangkat x cos y ditambah i kali e pangkat x sin y sama dengan e pangkat x dikali cos y plus i sin y. Diperoleh f aksen z sama dengan e pangkat x cos y plus i sin y sama dengan fz. Kemudian untuk contoh yang ke-7, tentukan titik-titik z sehingga fz sama dengan x pangkat 3 plus y pangkat 3 terdiferensial. Jelas dipunyai fungsi fz dan dipunyai uxy sama dengan x pangkat 3, vxy sama dengan y pangkat 3, uxxy sama dengan 3x pangkat 2, uyxy sama dengan 0, vxxy sama dengan 0, vyxy sama dengan 3y pangkat 2, semuanya kontinu pada bidang x, y. Menurut teorema 2, fz terdiferensial di suatu titik jika persamaan Cauchy-Riemann dipenuhi. Persamaan Cauchy-Riemann dipenuhi jika dan hanya jika uxxy sama dengan vyxy dan uyxy sama dengan negatif vxxy. Terlihat bahwa 3x kuadrat sama dengan 3y kuadrat memenuhi hubungan uxxy sama dengan vyxy dan uyxy sama dengan negatif vxxy sama dengan 0. Jadi fz terdiferensial di titik-titik z yang terletak pada garis y sama dengan x atau y sama dengan negatif x. Pembahasan berikutnya mengenai persamaan Cauchy-Riemann dalam koordinat polar.
Ketika teorema 2 diberikan dalam koordinat polar, dengan cara mentransformasikan koordinat kartesius ke koordinat polar, maka diperoleh X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Karena Z sama dengan X plus Y dan X sama dengan R cos theta serta Y sama dengan R sin theta, diperoleh Z sama dengan R E pangkat I theta. Jelas, do U per do R sama dengan do U per do X kali do X per do R ditambah do U per do Y dikali do Y per do R, dan do U per do theta sama dengan do U per do X kali do X per do theta ditambah do U per do Y dikali do Y per do theta, sehingga dapat dituliskan UR sama dengan UX cos theta ditambah UY sin theta, serta U theta sama dengan negatif UX R sin theta ditambah UY R cos theta. Begitu pula dengan VR sama dengan VX cos theta plus VY sin theta, serta V theta sama dengan negatif VX R cos theta ditambah VY R sin theta. Jika suatu turunan parsial diturunkan terhadap X dan Y memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yaitu UX sama dengan VY dan UY sama dengan negatif VX, kemudian dalam koordinat polar persamaannya menjadi VR sama dengan negatif UY cos theta ditambah VX sin theta, serta V theta sama dengan UY R sin theta ditambah UX R cos theta. Jelas dari persamaan bintang 1 yang pada slide sebelumnya dan bintang 2 diperoleh UR sama dengan 1 per R V theta dan 1 per R U theta sama dengan negatif VR. Jadi suatu fungsi kompleks fz U sama dengan UXY plus IVXY dinyatakan dalam bentuk polar menjadi fz sama dengan UR theta plus IVR theta. Kemudian ada teorema ketiga, diberikan fungsi fz sama dengan UR theta ditambah IVR theta terdefinisi pada region D sub C, C dan Z0 sama dengan RE pangkat I theta anggota D. Jika satu fungsi UR theta, VR theta, UR theta, VRR theta, U theta, R theta, dan VR theta semuanya kontinu di Z0 sama dengan R theta. 2. Memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yaitu UR sama dengan 1 per R V theta dan 1 per R U theta sama dengan negatif VR, maka FZ0 ada dan F aksen Z0 sama dengan E pangkat negatif I theta dikali UR plus IVM. Kemudian ada contoh ke-8, diketahui fungsi fz sama dengan 1 per z, tunjukkan bahwa f aksen z ada, dan kemudian tentukan persamaan fungsi turunan pertamanya. Jelas, fz sama dengan 1 per z sama dengan 1 per r cos theta min I sin theta. Diperoleh ur theta sama dengan cos theta per r, dan vr theta sama dengan min sin theta per r. Jadi ur sama dengan negatif cos theta per r kuadrat, U theta sama dengan negatif sin theta per R, VR sama dengan sin theta per R kuadrat, dan V theta sama dengan negatif cos theta per R. Diperoleh UR sama dengan negatif cos theta per R kuadrat sama dengan 1 per R V theta, dan 1 per R U theta sama dengan negatif sin theta per R kuadrat sama dengan negatif VR. Jadi turunan parsial fungsi fz sama dengan 1 per z memenuhi persamaan Cauchy-Riemann untuk setiap nilai x, y anggota bilangan real. Jelas, fungsi semuanya kontinu karena fungsi fz sama dengan 1 per z memenuhi Cauchy-Riemann di semua titik dan semuanya kontinu, maka terbukti bahwa f aksen z ada di semua titik. Jadi persamaan fungsi turunan pertamanya adalah f aksen z sama dengan negatif 1 per z kuadrat. Kemudian contoh yang ke-9, diketahui bahwa fungsi fz sama dengan z pangkat negatif 3. Tunjukkan bahwa f aksen z ada, dan kemudian tentukan persamaan fungsi turunan pertamanya. Jelas, fungsi fz sama dengan z pangkat min 3 sama dengan r pangkat min 3 cos 3 theta dikurangin I sin 3 theta. Diperoleh ur theta sama dengan r pangkat min 3 cos 3 theta dan VR theta sama dengan negatif R min pangkat min 3 sin 3 theta. Diperoleh turunan UR sama dengan negatif 3R pangkat min 4 cos 3 theta sama dengan 1 per R V theta, dan 1 per R U theta sama dengan negatif 3R pangkat min 3
sin 3 theta sama dengan negatif VR. Karena fungsi UR, U theta, WR, dan V theta kontinu memenuhi persamaan Cauchy Riemann dalam koordinat kutub untuk semua Z tidak sama dengan 0, maka terbukti bahwa f aksen Z ada untuk semua Z tidak sama dengan 0. Jadi persamaan fungsi turunan pertamanya adalah f aksen Z sama dengan negatif 3 per Z pangkat min 4. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.